Hai sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia, kami datang kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media masih bersama anak kelas 5 untuk belajar tema 1, subtema 1, masuk ke pembelajaran 6. Baik anak-anak, kita langsung ke materinya saja. Untuk materi pokok kali ini yang akan kita pelajari ada materi IPA tentang organ gerak hewan avertebrata. Nah, ini nanti khusus kupu-kupu ya. Kemudian bahasa Indonesia menemukan ide pokok tiap paragraf, dan yang ketiga SPDP membuat model sederhana tentang organ gerak hewan. Baik anak-anak, kita ke materi. Ini ada bacaan, coba kita baca bersama-sama. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, ini langsung ada tugas ya anak-anak ya. Amati gambar tadi, gambar ini ya, dengan cermat. Kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah minimal 3 paragraf ya. Cerita tadi dibuat minimal 3 paragraf. Tapi sebelum menulis, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita tadi ya. Misalnya ide paragraf pertama, ide pokoknya tentang apa, nah kemudian dikembangkan. Kemudian seterusnya minimal 3 paragraf. Nah, paling sedikit 3 paragraf. Kalau lebih banyak lebih baik, mungkin bisa 4 atau 5, atau bahkan mungkin bisa dikembangkan menjadi 6 paragraf. Itu untuk tugas yang pertama ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan untuk bacaannya ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata. Apa anak-anak hewan avertebrata kemarin? Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, yakni kemarin yang kita pelajari adalah siput. Nah, sekarang contoh yang lain dari hewan avertebrata adalah kupu-kupu ya. Coba kita baca bacaan ini dengan judul gerak kupu-kupu. Nah, kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Kita lanjutkan. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, ini tugas bahasa Indonesia yang kedua ya anak-anak ya. Menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Paragraf pertama, ide pokoknya apa? Silakan anak-anak bisa lihat kembali video yang tadi, kemudian bisa di screenshot atau mungkin langsung dibaca saja, di post ya videonya, dibaca saja, kemudian cari ide pokoknya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Langsung ini tugas ya, tugas SPDP. Buatlah model sederhananya
sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya. Ini maksud kesederhanaannya itu hewan-hewan yang tadi ya, baik itu hewan vertebrata maupun avertebrata. Pilih salah satu saja. Bahannya bebas, mau dari apa saja bebas. Boleh dari karton, kardus, plastisin, atau tanah liat juga boleh. Nah, ini adalah contoh modelnya. Model itu bentuk yang menyerupai suatu benda yang berukuran 3 dimensi. Kita renungkan dulu. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kalian menyayangi hewan? Nah, maka tunjukkan sikap perilakumu yang menyayangi hewan. Ya, jika ada hewan, misalnya hewan, walaupun hewan itu kecil, jangan kamu aniaya atau kamu siksa ya. Tunjukkan kasih sayangmu pada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kita lanjutkan anak-anak. Kerjasama dengan orang tua. Ajaklah teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jangan merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Tadi sudah kita singgung, kita sesama makhluk hidup harus menyayanginya walaupun hewan itu lemah. Jangan kita siksa, jangan kita aniaya ya anak-anak ya. Baik, itu anak-anak yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.